warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik ya. Kembali lagi bersama saya Ibu Ira pada video materi belajar mengenai distribusi peluang binomial. Sebelumnya, terdapat beberapa materi prasyarat yang harus kalian kuasai terlebih dahulu, yakni mengenai kombinasi dan juga peluang suatu kejadian. Tapi pastinya kalian sudah menguasai materi-materi tersebut kan? Oke, sekarang jika kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari itu terdapat beberapa kejadian yang hanya memang memiliki dua kemungkinan. Misalnya saja, jika kita melempar suatu koin, maka hasilnya itu cuma dua, yakni kalau tidak angka ya gambar. Atau misalnya saja jika seorang bayi lahir, maka kemungkinannya juga hanya ada dua, apakah bayi itu perempuan atau bayi itu laki-laki. Contoh lainnya misalkan jika kita akan memeriksakan tekanan darah kita. Nah, kemungkinannya juga dua kan, apakah tekanan darah kita normal atau tekanan darah kita tidak normal. Contoh yang terakhir misalkan jika kita mengikuti suatu tes, maka kemungkinannya apa berhasil atau tidak berhasil, lulus atau tidak lulus. Seperti itu ya. Nah, contoh-contoh percobaan tadi itu disebut juga sebagai percobaan Bernoulli atau percobaan binomial. Apa sih syaratnya suatu kejadian atau suatu percobaan disebut sebagai percobaan binomial? Syarat-syaratnya meliputi yang pertama, percobaannya dilakukan sebanyak n kali. Kemudian yang kedua, hasil percobaan itu hanya memiliki dua kemungkinan atau secara sederhana bisa dikategorikan sebagai sukses atau gagal. Kemudian yang ketiga, hasil percobaan itu semuanya merupakan kejadian yang saling bebas. Dan yang terakhir, peluang untuk sukses dari setiap percobaan itu harus sama. Nah, selanjutnya, percobaan-percobaan binomial dan peluang yang bersesuaian dengannya itu disebut sebagai distribusi binomial. Distribusi binomial ini pertama kali dicetuskan oleh Jacob Bernoulli. Nah, makanya kadang-kadang dikenalnya sebagai distribusi Bernoulli. Siapa sih Jacob Bernoulli itu? Nah, ini nih, kayaknya seperti ini. Nah, kita googling sama-sama ya, kita cari informasi. Jacob Bernoulli itu apakah hanya terkenal karena distribusi binomial atau atas karya-karyanya yang lain? Nah, semoga setelah kita mendapatkan informasi yang cukup mengenai Jacob Bernoulli itu bisa menjadi inspirasi untuk kita semua agar kita terus berkarya ya. Kembali lagi kepada distribusi binomial. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak paparan berikut ini. Kita punya tabel peluang perubahan acak sebagai berikut. Nah, kita lihat di sini X-nya itu ada dari 0 sampai dengan 4. Kemudian peluang untuk X-nya juga sama, untuk peluang X sama dengan 0 sampai peluang X sama dengan 4. Nah, ditanyakannya adalah peluang X lebih dari 2. Nah, kalau lebih dari 2 itu kan berarti peluang X sama dengan 3 tambah peluang X sama dengan 4. Kita lihat saja nilainya di tabel. Ternyata 2/20 tambah 1/20 sama dengan 3/20. Oke, selanjutnya kita punya soal peluang atau probabilitas dari suatu bayi tidak diimunisasi polio itu adalah 1/5. Nah, katanya dalam suatu hari di puskesmas itu ada 4 orang bayi. Ditanyakan peluang bahwa ada 2 orang bayi yang belum diimunisasi. Nah, kata kuncinya itu di pertanyaannya ya. Maka kejadian sukses di sini adalah belum diimunisasi. Maka peluangnya atau P-nya itu adalah 1/5. Berarti Q-nya berapa? 1 kurang 1/5. Berarti sama dengan 4/5. Kemudian apalagi yang diketahui? N. Di situ bayinya katanya ada berapa? Ada 4. Kemudian X-nya adalah 2. Nah, ditanyakan peluang X sama dengan 2. Jadi peluang kejadian sukses ada 2 bayi yang belum diimunisasi polio. Oke, seperti biasa kita tulis dulu rumusnya. Kombinasi X dari N dikalikan P pangkat X dikalikan Q pangkat N kurang X. Berarti yang ditanyakan itu adalah peluang X sama dengan 2. Sekali lagi, peluang bahwa terdapat tepat 2 bayi yang belum diimunisasi polio. Gitu ya. Kita tuliskan X sama dengan 2 itu adalah kombinasi 2 dari 4 dikalikan
1/5. X-nya berapa tadi? 2. Dipangkatkan 2. Q-nya berapa? 4/5. Dipangkatkan 4 kurang 2. Kombinasi 2 dari 4 berarti 4 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. Kemudian dikalikan 1/5 dikuadratkan, 4/5 dikuadratkan juga. Sederhanakan ya, 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial 2 faktorial sama-sama dibagi oleh 2 faktorial. Terus udah gitu 4-nya dibagi sama 2 faktorial. Jadi hasilnya tinggal berapa? Hasilnya tinggal 6. 1/5 dipangkatkan 2 dikalikan 4/5 dipangkatkan 2 itu jadi 4 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 4. Jadi sama dengan 6 kali 16 dibagi 625 sama dengan 96/625. Pertanyaan selanjutnya, berapa peluang mata dadu genap muncul sebanyak 2 kali jika sebuah dadu dilempar sebanyak 4 kali? Nah, yang jelas pasti N-nya 4 ya. Nah, kemudian X-nya adalah 2, di mana X-nya itu adalah munculnya mata dadu genap. Nah, mata dadu genap teh berapa aja sih? Ada 2, ada 4, ada 6. Sedangkan mata dadunya ada berapa? Ada 6 kan? Maka peluangnya berapa? 3 dibagi 6 sama dengan setengah. Jadi P-nya setengah, Q-nya pasti 1 kurang setengah. Berapa? Setengah. Oke, ditanyakan adalah peluang dari X sama dengan 2. Jawab. Seperti biasa tulis dulu ya rumusnya. Peluang X sebanyak X kejadian sukses itu adalah kombinasi X dari N dikalikan P pangkat X dikalikan Q pangkat N kurang X. Maka kita tuliskan Px sama dengan 2 itu adalah kombinasi 2 dari 4 dikalikan setengah dipangkatkan 2 dikalikan setengah dipangkatkan 4 kurang 2. Kombinasi 2 dari 4 itu 6 ya. Jadi kalau kalian udah sering mengerjakan soal kombinasi, ada kombinasi 2 dari N itu adalah setengah kali N kurang 1. Kita coba hitung manual aja tapi di sini ya. Oke, jadi hasilnya adalah 6 dikali, nah setengah dipangkatkan 4 itu berapa? 1/16 kan. Nah, karena opsinya merupakan desimal ya berarti kita tinggal hitung saja. 6 dibagi 16 itu berapa? 0,375. Oke. Gimana? Bisa diikutin kan ya? Nah, selanjutnya kita coba soal yang sedikit berbeda ya. Katanya di sini ada sebuah mesin yang produksi suatu alat dengan peluang rusaknya itu 5%. Nah, jika diambil secara acak 10 alat dari mesin tersebut, berapa sih peluang bahwa terdapat 2 yang rusak? Nah, di situ sekali lagi kata kuncinya itu di pertanyaannya. Jadi kejadian suksesnya yang mana? Kejadian suksesnya itu adalah terdapat yang rusak. Jadi nah peluangnya berapa dong? Di situ udah jelas dikasih tahu 5%. 5% itu berapa? 5/100. Kalau desimalnya berapa? 0,05. Jadi Q-nya berapa dong? 1 kurang 0,05, 0,95. Selanjutnya berapa N-nya? Banyak yang percobaannya berapa? Banyaknya adalah 10. Jadi N-nya 10. Terus ada berapa kejadian suksesnya itu? 2. Jadi X-nya adalah 2. Maka kita ditanyakannya adalah peluang bahwa terdapat 2 buah alat yang rusak dari 10 alat yang diperiksa. Jadi seperti biasa ya, kita tulis aja lagi soalnya dulu. Peluang X sama dengan X itu adalah kombinasi X dari N dikalikan P pangkat X dikalikan Q pangkat N kurang X. Jadi kalau gitu peluang X sama dengan 2 jadi apa dong? Nah, kita tuliskan P X sama dengan 2 itu sama dengan kombinasi 2 dari 10. Kombinasi 2 dari 10 dikalikan P-nya itu tadi 0,05 dipangkatkan 2 dikalikan lagi Q-nya itu adalah 0,95 dipangkatkan berarti 10 kurang 8. Oke, kalau udah kayak gini siapkan kalkulator ya.
Jangan lupa kalkulatornya pakai kalkulator saintifik. Oke, kalau nggak ada bisa menginstal aplikasinya juga di gawai kalian masing-masing. Tadi kan udah sempat dibahas ya, kalau kombinasi 2 dari N itu sama dengan N kali N kurang 1 bagi 2. Jadi kalau kombinasi 2 dari 10 itu pasti berapa? 45. Nanti kita cek ya, benar-benar jawabannya 45. 10 kali 9 bagi 2, 45 dong, jelas. Oke, 45 dikalikan 0,05 pangkatkan 2 kali 0,95 pangkat 8. Pakai kalkulator saintifik ya, kita cek berapa itu. Sama dengan 0,0746. Pengundian terhadap sebuah mata uang homogen dilakukan sebanyak 15 kali. Jadi sama ya mata uang yang dilemparnya, yang diundinya. Tentukan peluang untuk mendapatkan 8 muka angka. Ini soalnya masih sama, kita tinggal jeli menentukan mana yang merupakan kejadian suksesnya. Situ jelas ada kalimat tentukan peluang untuk mendapatkan 8 muka angka. Berarti si angkanya itu yang merupakan kejadian sukses. Nah, tulis dulu rumusnya ya. Buat apa ditulis rumusnya dulu? Supaya nanti terbiasa dan ingat kalau mengerjakan soal. Nah, pertama tadi katanya si kejadian suksesnya itu adalah muncul muka angka. Berarti diketahui peluangnya itu berapa? Kalau uang logam itu kan kemungkinannya cuma 2 ya. Kalau enggak muka angka ya muka gambar, berarti peluangnya adalah setengah. Nah, kemudian ditanyakan ini dilakukan percobaannya itu ada 15 kali dan X-nya itu adalah 8. Peluang kejadian suksesnya itu 8. Nah, jadi karena P-nya setengah maka Q-nya tetap ya 1 kurang setengah sama dengan setengah. Oke, kita jawab. Jadi PX sama dengan 8 itu adalah kombinasi 8 dari 15 dikalikan setengah dipangkatkan 8 dikalikan setengah dipangkatkan 15 kurang 8. Jadi kita cari dulu kombinasi 8 dari 15 ya. Jangan lupa untuk menyederhanakan kita bisa nyatakan 15 faktorial itu sebagai 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial. Oke, dibagi nanti oleh 8 faktorial. Nah, 15 kurangi 8 itu kan 7 ya. Jadi 7 faktorialnya supaya nggak bolak-balik langsung kita uraikan aja. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikalikan setengah pangkat. Kenapa jadi 15? Karena setengah pangkat 8 dikalikan setengah pangkat 7 itu adalah setengah pangkat 8 tambah 7. Oke, kita bagi dengan faktor yang sama. Pertama 8 faktorial, yang kedua 7 sama 2 14. Lalu kemudian ada 6 sama 12, kemudian sama 15 juga. Jadi kita peroleh hasilnya adalah 5 kali 13 dikali 11 kemudian dikalikan 1/2 dipangkatkan 15. Ini pakai kalkulator juga ya. Coba kita hitung dulu. Jawabannya adalah 0,1963. Bagaimana, sudah cukup jelas kan? Oke, selanjutnya peluang seorang siswa tidak lulus itu adalah 0,2. Tentukan berapa peluang dari 30 siswa jika yang pertama ada tidak seorang pun tidak lulus. Kemudian ada seorang siswa tidak lulus. Kemudian paling sedikit 2 siswa tidak lulus dan tidak lebih dari 2 siswa tidak lulus. Nah, artinya si kejadian suksesnya itu pada soal ini adalah apa? Adalah kejadian siswa tidak lulus tes.
gitu ya. Jadi ini penting banget karena untuk menentukan yang mana nilai P, yang mana nilai Q. Oke, sekarang kita mulai dari menuliskan rumusnya terlebih dahulu. Oke, peluang X sama dengan X itu adalah kombinasi X dari N dikalikan P pangkat X dikalikan Q pangkat N kurang X. Oke, mudah-mudahan sering sounding kayak gini jadi inget banget ya rumusnya. Kemudian kita coba tuliskan dulu yang diketahuinya apa. Kita tuliskan diketahui yang pertama itu adalah P-nya ya, peluangnya ya, peluang kejadian statistiknya ya. Diketahui P sama dengan 0,2. Berarti Q-nya berapa? 1 kurang P, 1 kurang 0,2. Berapa itu? 0,8. Terus yang jelas di sini N-nya 30. Nah, karena ini ada pertanyaannya itu ada A, B, C, D. Nah, jadi yang ditanyakannya juga berbeda. Nah, untuk A, tidak ada seorang pun. Berarti yang nggak lulus tesnya itu 0 kan? Jadi ditanyakannya PX sama dengan 0. Yang kedua, seorang siswa tidak lulus tes. Berarti PX sama dengan 1. Yang ketiga nih, paling sedikit. Nah, kalau paling sedikit itu lebih dari sama dengan tidak lebih dari. Kalau tidak lebih dari itu berarti kurang dari sama dengan. Oke, hati-hati untuk yang bagian C sama yang D ya. Nah, perhatikan betul maksud kalimatnya kalau direpresentasikan ke dalam notasi matematika itu seperti apa gitu. Mungkin kalau untuk yang nomor A sama nomor B itu pasti nggak ada kesulitan ya, karena kan dia sama aja kayak ngerjain soal-soal yang sebelumnya gitu. Jadi kalau P sama dengan 0 artinya kombinasi 0 dari 30 dikalikan 0,2 pangkat 0 dikalikan 0,8 dipangkatkan 30. Informasi tambahan, kalau kombinasi 0 dari N itu nggak usah dihitung lagi, itu pasti 1. Jadi 1 kali 1 kali 0,8 pangkat 30, jangan lupa pakai kalkulator. Nanti kita dapat hasilnya berapa? Nyambung yang tadi nih, kombinasi 0 dari 30 itu udah pasti 1. Kombinasi 0 dari N itu pasti 1. Nah, ada satu lagi kombinasi N kurang 1 dari N itu pasti 1. Oke, ternyata hasilnya adalah 0,0012. Sekarang untuk PX sama dengan 1, berarti kombinasi 1 dari 30 dikalikan 0,2 pangkat 1 dikalikan 0,8 dipangkatkan 30 kurang 1. 30 kali 0,2 kali 0,8 dipangkatkan 29. Untuk menghindari terlalu banyak pembulatan, pastikan kalian melakukan pembulatannya di akhir. Jadi jangan misalkan 30 kali 0,2 kali 0,8 pangkat 29-nya dibulatkan dulu gitu, baru nanti dikalikan. Dan nanti akan terlalu jauh pembulatannya. Jadi terakhir aja dibulatannya ya. Ini lanjutan dari soal yang tadi kan. Sekarang kita lihat poin C, paling sedikit satu siswa tidak lulus tes. Berarti kalau paling sedikit itu kan lebih dari sama dengan 1. Ada 30, berarti kalau peluang X lebih dari sama dengan 1 itu sama dengan peluang X sama dengan 1 tambah peluang X sama dengan 2 tambah peluang X sama dengan 3 tambah dan seterusnya sampai peluang X sama dengan 30. Kebayang dong kalau misalnya kita harus menghitung, berarti ada berapa itu? Kita harus menghitung 30 kali. Nah, tapi jangan lupa nih, kalau peluang itu kan jumlahnya 1 ya. Jadi kalau peluang suatu kejadian itu semuanya jumlahnya 1. Jadi kalau kita jumlahkan, peluang X sama dengan 0 tambah peluang X sama dengan 1 dan seterusnya sampai peluang X sama dengan 30 itu jumlahnya pasti 1. Nah, jadi kalau misalnya ditanyakannya peluang X sama dengan 1 tambah peluang X sama dengan 2 dan seterusnya sampai peluang X sama dengan 30, itu artinya adalah 1 kurang PX sama dengan 0. Nah, jadi kita tinggal ngitung 1 kali doang kan, tinggal ngitung peluang X sama dengan 0 gitu ya. Jadi 1 kurang PX sama dengan 0. Nah, tadi di slide sebelumnya kita udah tahu peluang X sama dengan 0 itu nilainya berapa. Tapi kita coba hitung lagi aja ya. 0 kali 3, kombinasi 0 dari 30 kali 0,2 pangkat 0 kali 0,8 pangkat 30. Nah, ini juga gak usah dibulatkan dulu gitu kan. Langsung aja nanti pas udah dapat perhitungan 0,8 dipangkatkan 30. Jadi 1 dikurangi dalam kurung 0,8 pangkat 30. Jadi nanti pembulatannya di akhir. Jadi kita peroleh hasilnya adalah
Berapa? Yuk kita sama-sama menghitung ya. Berapa jawabannya? 0,9987. Oke, sekarang kita coba yang nomor D. Tidak lebih dari seorang siswa. Nah, tidak lebih dari 1, berarti satunya boleh ya. Berarti peluang X kurang dari sama dengan 1. Artinya peluang X sama dengan 0 tambah peluang X sama dengan 1. Kita tuliskan aja 0 dari kombinasi 0 dari 30 dikali 0,2 pangkat 0 kali 0,8 pangkat 30 tambah kombinasi 1 dari 20 dikali 0,2 pangkat 1 dikalikan 0,8 pangkat 29. Sebenarnya tadi udah dapet kan ya, nomor A sama B itu kan literally nanyain peluang X sama dengan 0 sama peluang X sama dengan 1. Kalau mau dijumlahkan silakan sama saja. Kalau misalnya mau pembulatan yang di akhir ya itu kan kita pakai kalkulator juga kan hitungnya, jadi ya nggak terlalu sulit. Jadi berapa jawabannya? 0,0105. Oke, contoh soal yang terakhir nih. 10% produksi baut ternyata rusak. Nah, baut-baut tersebut dijual dalam kotak. Setiap kotak itu berisi 25 buah. Tentukan peluang sebuah kotak akan berisi. Pertama semua baut bagus, yang kedua tidak lebih dari 2 baut rusak. Nah, perhatikan di situ ya, pertanyaan itu adalah 10% bautnya rusak. Nah, berarti kalau misalnya kita asumsikan ini adalah kejadian sukses, maka P-nya itu berapa? P-nya adalah 10%. Boleh nggak kalau dibalik, Bu, aku maunya kejadian suksesnya itu adalah bautnya tidak rusak? Boleh, sama saja nanti hasilnya. Oke, peluangnya adalah P-nya itu 10%, berarti 0,1, maka Q-nya 1 kurang P. 1 kurang 0,1 sama dengan 0,9. Yang pertama, ditanyakannya apa? Semua baut bagus. Logikanya kalau semua baut bagus berarti ada yang rusak nggak? Nggak ada, betul. Berarti ditanyakannya adalah PX sama dengan 0. Yang kedua, tidak lebih dari 2 baut rusak. Kalau tidak lebih dari 2, boleh 2 nggak? Boleh, berarti peluang dari X kurang dari sama dengan 2. Nah, jangan lupa tuliskan dulu rumusnya. Peluang X sama dengan X itu adalah kombinasi X dari N kali P pangkat X kali Q dipangkatkan N kurang X. Yang pertama, peluang X sama dengan 0. Kombinasi 0 dari berapa? Dari 25 dikali 0,1 pangkat 0 dikalikan 0,9 pangkat 25. Kombinasi 0 dari 25, 1. Nggak usah dihitung lagi. 0,1 pangkat 0, 1. Berarti kita tinggal ngitung 0,9 dipangkatkan 25. Pakai kalkulator aja, nanti diperoleh jawabannya adalah berapa? 0,0717. Nah, sekarang tinggal cari jawaban yang B. Tidak lebih dari 2 baut rusak, artinya PX kurang dari sama dengan 2. Berarti ada berapa aja kalau peluang X kurang dari sama dengan 2 itu? Ada peluang X sama dengan 0 tambah peluang X sama dengan 1 tambah peluang X sama dengan 2. Kita cari satu-satu aja ya, nggak apa-apa kan, cuma 3 kali kok ngitungnya, dan pakai kalkulator juga. Oke, kombinasi 0 dari 25 dikalikan 0,1 dipangkatkan 0 dikalikan 0,9 dipangkatkan 25 tambah kombinasi 1 dari 25 dikalikan 0,1 pangkat 1 dikalikan 0,9 pangkat 24. Dan yang satu lagi tambah kombinasi 2 dari 25 dikalikan 0,1 dipangkatkan 2 dikalikan 0,9 dipangkatkan 23. Oke, kombinasi 0 dari 25 1, 0,1 pangkat 0 1. Jadi tinggal 0,9 pangkat 25. Kombinasi 1 dari 25 dikalikan 0,1 kali 0,9 pangkat 24. Tadi kombinasi 2 dari 25 berapa berarti? 25 kali 24 dibagi 2 gitu ya, jadi sama aja 25 kali 12. 25 dikali 12 itu adalah 12 dibagi 4 kali 100. Berapa jawabannya? 300 ya kan?
Dengan 300 dikali 0,01 dikalikan 0,9 pangkat 23. Nah kalau udah gini mah tinggal pakai kalkulator aja ya. Kita hitung sama-sama, jawabannya adalah 0,537. Bagaimana paparan materinya? Sudah jelas kan? Oke, sekarang kita buat review dari materi yang sudah kita bahas tadi ya. Yang pertama, kita pastikan dulu bahwa percobaannya itu merupakan percobaan binomial. Artinya apa? Artinya memenuhi kondisi yang sudah disampaikan di awal tadi. Yakni yang pertama, percobaan itu dilakukan sebanyak n kali. Yang kedua, percobaan itu hanya memiliki dua kemungkinan, atau singkatnya itu kalau tidak sukses ya gagal gitu. Kemudian yang ketiga, hasil dari setiap percobaan itu merupakan kejadian saling bebas. Dan yang terakhir, peluang untuk sukses dari setiap hasil percobaan itu haruslah sama. Setelah kita yakin, baru kita bisa menggunakan rumusnya untuk menentukan peluang tepat sukses sebanyak n kali dari sejumlah n percobaan. Nah, peluang tepat X kejadian sukses dari n kali percobaan itu sama dengan kombinasi X dari n dikalikan peluang sukses dipangkatkan X dikalikan peluang gagal dipangkatkan n kurang X. Oke, jika kalian masih mengalami sedikit kesulitan, kalian bisa mengulang-ulang video ini, atau juga kita bisa mendiskusikannya bersama-sama melalui grup Telegram, melalui Google Classroom, ataupun pada saat sesi live meeting. Nah, yang terpenting apa? Yang terpenting jangan lupa untuk selalu latihan soal ya. Kenapa? Karena practice makes progress. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.